Baik, dokter, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan dari Pak Indra, silakan, Pak. Tindakan berbahaya tadi yang disampaikan Bu Indah itu sudah cukup lengkap. Jadi ada yang tindakan suicide ya. Kalau cowok itu tindakan suicide-nya kadang-kadang tipe anomik ya, nggak ada sesuatu yang dikomunikasikan begitu tiba-tiba kejadian gitu ya. Kalau cewek mungkin masih ada tahap peringatan ya. Suicide ideation itu ada tahapan-tahapannya gitu ya. Tapi kalau tindakan berbahaya yang dimaksud mungkin kalau penanya nanti mungkin bisa saya pikir-pikir gitu ya, saya terang-terang mungkin dia lihat temannya gini-gini ya. Berat-berat itu mungkin sudah tindakan berbahaya ya, nyilet-nyilet begitu ya, self injury-nya itu muncul ya. Tahapan-tahapan itu, satu, jangan terlalu panik ya. Kepanikan kita ini jangan sampai membuat dia menjadi suatu pembentukan perilaku reward ya. Jadi getting attention-nya gitu ya. Jadi ada yang suka getting attention dengan cara ini sebenarnya tahapan peringatan, ayo perhatikan aku gitu ya. Jadi beberapa dari kita perlu ya, tadi sampaikan Bu Indah, kita perlu mendengarkan, ketika didengarkan, dialihkan, ditemani, sehingga perilaku itu tidak dilakukan. Karena dari beberapa mereka mengancam, memfoto ke cowoknya gitu ya, tangannya sudah di sayat-sayat begitu ya. Kalau memang dia niatnya mau bunuh diri sih, saya rasa dia tahu cara yang tepat ya, gitu ya. Karena beberapa klien saya juga ada yang di apartemen dan sebagainya, ada yang berusaha minum obat nyamuk gitu, Baygo, ya, dikuras lambungnya. Ada yang mencoba bunuh diri, kita antar ke apa? Karena terlalu panik ya, kita antar ke IGD, ternyata dia itu setelah saya cek, saya datang, ini bunuh diri kok pakai obat kolesterol Crestor, Bu. Ya nggak mati dia kan. Nah, itu ternyata dia butuh orang tua datang. Kepanikan kita itu membuat asupan psikologis. Nah, sekali lagi itu, jangan-jangan kebutuhannya itu BPJS. Butuh pelukan juga sentuhan. Kamu putus pacar ya? Wah, gitu-gitu kayak tepuk tangan. Jadi kita bersikap, kita harus lihat dulu. Psychological first aid itu membuat kita tertolong betul-betul sesuai kebutuhan. Tapi kalau psychological first aid kita itu membuat orang justru kodependensi, itu bukan suatu bentuk pertolongan, gitu ya. Orang datang ke psikoterapis, orang datang ke psikiatris, ketika kita lihat kok kayaknya dia hanya butuh cerita, dia hanya butuh diperhatikan, kita perlu hidupkan manajemen lingkungannya ya, keluarganya, itu akan lebih bagus. Jadi kenapa saya tertarik Bu Indah itu suka prevention, karena kita harus menghidupkan situasi lingkungan keluarga. Keluarga yang bahagia akan sangat menolong. Sekali lagi, kalau menolong ada yang temannya melakukan tindakan berbahaya ya, itu kan CIC ya, kalau kami biasanya berlatih di situasi krisis begitu ya. Ya tentu kalau memang dia bawa senjata sajamnya ya tentu kita harus amankan. Kalau memang nggak bisa ya kita fiksasi gitu kan. Kita fiksasi tangannya, kita fiksasi kakinya. Kaki jangan di kaki paling ujung, di tungku apa? Di dengkul. Kalau bahasa Jawa itu dengkulnya itu kita ini ikat dulu sampai dengan betul-betul dia oke. Kalau memang badannya gede, kita hacking ya. Kalau di situ adanya tikar atau adanya apa? Mohon maaf, selimut, udah di sosis aja, gulung seret gitu. Nah, itu yang biasa kita lakukan kalau dia ngamuk-ngamuk sekali. Biasanya ada yang sukanya gini-gini nih loh, Intan. Mukul-mukul begitu-begitu, nanti gedruk-gedruk, itu semakin banyak yang deketin, semakin jadi gitu. Nah, nanti kalau sudah begitu temannya perempuan-perempuan yang megangin, tambah jadi nangisnya semakin rame, nggak jadi evakuasi malah rame-rame dievakuasi itu. Karena nangis bersamaan. Cewek itu kan kalau dengar suara nangis mudah tersentuh tuh. Jadi histerisnya semakin banyak begitu. Jadi itu yang bisa saya tambahkan sedikit banyaknya ya Intan ya. Semoga bisa berguna. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Kalau ada yang ingin konsul atau apa silahkan. Ya, nggak Oke, apa-apa. baik, Dokter Enda dan Pak Indra, ini ada satu pertanyaan urgent. Kira-kira masih bisa atau tidak ya? Satu lagi. Ya, oke lah. Oke, nah pertanyaan ini dari Kak Intan Mulyahati. Mungkin Kak Intan bisa open mic dan menanyakan langsung kepada pemateri kita. Saya persilakan Kak Intan Mulyahati. Ya, baik. Terima kasih Mbak Intan. Sebelumnya, saya ingin bertanya, Dok. Saya ini kan punya pasangan. Nah, jadi setiap ada masalah itu, pasangan saya ini, misalnya dia udah ketahuan nih salahnya gini-gini. Tapi dia malah kayak gini bilangnya, iya saya ini payah, saya ini nggak berguna, kayak malah ngacem-ngacem diri dia gitu, Dok. Itu gimana, Dok? Cara saya ngadepin orangnya itu kayak gimana gitu? Apakah saya harus mengalah terus dengan kondisi dia begitu, atau saya harus gimana gitu?
Apa yang harus saya Ketahuan- lakukan dalam kondisi kayak Ketahuan gitu? apa? Terima kasih, Tadi Dok. ada skip ketahuan apa? Misalkan dia udah ketahuan salahnya dia gitu, Dok. Udah tahu nih dia salahnya di sini. Dia pun kayak mengakui kesalahan dia. Dia malah nanti bilang, iya saya ini payah, saya ini begini-begini, kayak malah kayak nyakitin diri dia gitu, Dok. Itu cara ngadepinnya itu gimana, Dok? Apa saya harus selalu ngalah terus atau ada cara lain untuk menghadapi masalah itu gitu, Dok? Makasih, Dok. Oke. Nah, kesalahannya ini saya mau tahu ringan atau yang cukup berat. Karena kan kalau ringan nanti Intan dianggap lebay gitu kan. Kalau berat seperti apa? Oke, katakanlah berat lah kesalahannya ya. Oke. Kalau katakan kesalahannya berat, Intan harus tegas di sini. Kalau dia menyalahkan diri, saya payah apa, dia nggak aware. Dia berlindung dari kelemahan dia. Caranya adalah Intan mengatakan dia sendiri yang melakukan untuk mengingatkan kesalahan dia. Misalkan kalau saya kurang tahu tadi kesalahannya tidak dideskripsikan secara detail. Katakanlah kesalahannya dia bohong, jalan dengan pacar dengan cewek lain. Dia sendiri apa yang dia sukain, apa yang dia tidak sukai. Kalau dia berjalan lagi dengan cewek yang X ini, maka Intan boleh mendiamkan dia 3 hari misalkan. Intan tidak mau dihubungi selama 3 hari. Jadi buat suatu negatif reinforcement. Jadi apa yang dia tidak sukai itu diberikan saat dia melanggar kesepakatan. Jadi jangan dia berlindung. Nanti Intannya bingung. Aduh, ya udah deh, emang dia lemah apa tidak? Kalau dia lemah, ya dia harus lakukan apa ketika dia melanggar komitmen. Nah, tadi apa yang dilakukan, ditulislah yang dia sukai, tidak sukai. Yang dia sukai harus diambil. Preferensinya tidak diberikan. Jadi itu merupakan bukan punishment ya, seperti punishment, tapi kita sebut negative reinforcement. Apa yang tidak disukai itu akan menjadi konsekuensi jika dia melanggar peraturan. Jadi Intan gak usah capek-capek, dia sendiri yang nulis. Jadi kamu tinggal mengikuti rule-nya apa yang sudah dia tulis. Ya, begitu. Halo? Baik, Dok. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Baik. Mungkin Indra bisa nambahkan. Mohon maaf Pak Indra masih ke mute. Oh ya, oke, terima kasih. Saya mungkin nambahkan Intan supaya Intan bisa melakukan saran Bu Enda. Intan perlu sadari ya, jangan-jangan cowok ini kalau pas kesalahan dia sering kadang-kala mungkin playing victim ya. Jadi perlu menyadari playing victim. Jadi gini, kalau pas dia ketahuan salah gitu, waduh dia nyalahkan dirinya sih. Aduh, saya itu korban dari orang tua saya. Aduh, selingkuh karena kamu nggak bikin saya bahagia, kamu merasa bersalah, terjebak permainan-permainannya aja, playing victim. Nah, kalau cowoknya sudah sering begitu, Anda perlu menyadari ya, ini benar-benar tulus atau dia playing. Kalau dia playing, nanti kamu nggak bisa membedakan dia playing, nanti kamu tertarik secara perasaan terus, nanti aduh saya jadi kasihan ke pacar saya gitu. Padahal dia kepergok salah, dia kepergok selingkuh, harusnya kamu marah. Habis kamu marah, harusnya kamu kan yang dibaik-baikin. Tapi ini enggak, biasanya cowok-cowok yang pinter gitu. Ketahuan selingkuh, tapi dia justru bisa membuat si ceweknya merasa bersalah atau membuat si cewek merasa kasihan. Nah, itu biasanya dia sudah punya piala itu. Nah, kalau yang ketemunya seperti itu ya memang Intan perlu menyiapkan tadi secara psikologis, kognitif itu harus benar-benar Intan mulai benar-benar tulis ya apa yang dia lakukan dan menyadari itu. Karena kalau masuk dalam jebakannya playing victim agak sulit Intan nanti untuk menerapkan begitu. Itu Intan tambahan saya. Baik Pak, terima kasih. Saya mau tanya Pak, misalnya saya udah ngelakuin tegas ke dianya, terus dia tuh langsung bilang kayak, oh kamu nggak sayang aku, terus nanti dia malah mengancam dia nyakitin diri dia sendiri. Jadi saya harus tegas atau gimana ya Pak? Tetap tegas dan lembut. Itu playing victim Intan. Itu playing victim itu. Itu playing victim. Nanti aku akan menyakiti diriku gitu-gitu. Udah, itu abaikan Intan. Kalau kamu
mengikuti itu jadinya kamu nggak jadi marah, kamu akan jadi kasihan dengan dia, itu playing victim. Jadinya kamu posisinya dibuat diadu-adu, harusnya kamu yang di posisinya dimohon-mohon, jadinya kamu kasihan gantian, aduh tak maafin, nanti besok gitu lagi itu. Usianya berapa Intan? Kalau aku 21, Pak. Oh 21 Intan, udah banyak teman. Ada ya. Iya Bu, perlu inilah banyak teman. Jadi biar nggak mudah ketarik itu flying victim itu. Nanti kan kamu bisa konsultasi ke Kak Anya, juga bisa konsultasi ke Bu Indah. Kak Anya mungkin bisa nyadarkan kamu itu. Kalau kamu terjebak di playing victim gitu ya. Kak Anya mungkin kan usianya sudah lebih senior dari Intan itu. Dia sudah banyak sekali pasti laki-laki yang speak gitu ya, pendekatan. Jadi buaya yang tipe A, tipe B, tipe C, kalau di psikologi ada klasternya gitu ya Bu Indah ya. Mungkin tuh pemain-pemain itu player tipe apa gitu sudah bisa diklasifikasikan nanti sama Kak Anya. Mirip Jadi dugaan sama saya itu manipulasi ya, playing victim tuh. iya, nah itu mungkin bisa dijelasin nih sama Kak Anya. Karena ini kayaknya dia kena itu ininya. Apa? Manipulasi. Iya betul, iya kan Anya sering menjadi pawangnya mereka begitu kan, mau mereka guling-guling seperti apa kan, kalau ketemu Kak Anya ini player-player kan sudah keliputan gitu kan. Tapi itu bener loh, kalau misalnya kita ada masalah terus abis itu pasangan kita ngomongnya bikin kita yang kayak ngerasa bersalah atau manipulasi tuh bisa kita jadi kayak oh iya ya, berarti kita yang salah ya. Jangan-jangan kita yang ini. Padahal sebenarnya bisa aja dia yang salah gitu. Baik, Itu terima playing kasih victim. Kak Anya dan Pak. Ya. Ya, ini ada Yuni tuh mau sharing. Silakan Yuni mau sharing ya. Halo semuanya, Halo Bu. salam kenal ya. Saya juga pasiennya Dokter Endah. Terus dari tadi saya juga udah dengerin teman-teman semua. Kebetulan saya ini korbannya playing victim dan segalanya sih. Dan saya juga udah cerai. Cuman di sini saya mau bagi gini polanya dari yang pacaran itu adalah mereka akan tipe-tipe seperti ini ya. Dia akan buat seakan-akan mereka tuh menyedihkan gitu. Mantan pacar saya dan mantan suami saya ini ya sama orangnya. Dia itu pacaran sama saya LDR 3 tahun. Nah, pokoknya dia packagingnya dia orangnya gendut banget. Jadi kayak nggak menarik gitu. Terus saya juga orangnya tipenya udah mencoba berterus terang segala macam. Pokoknya jadi apa adanya aja, genuine. Tapi orang play victim ini dia bisa baca kita gitu loh. Pokoknya singkat ceritanya saya terjebak sama dia. Dia akan gimana ya, begitu dia udah, pertama saya pernah sempat mau putus sih, udah pacaran 3 bulan, kayaknya 3 kali gitu. Nanti dia akan lihat kita, dia lihat saya kan naif gitu kan ya, jadi dia pakai pola berkedok, dia tuh sangat orang yang religius gitu. Akhirnya kita terjebak nih. Nah terus jeleknya, ternyata saya kurang beruntung dan sekaligus ini pengalaman supaya teman-teman juga, supaya nggak sampai kayak saya ya. Semoga saya akhirnya menikah sama dia. Saya menikah, saya bertahan 6 tahun tanpa anak. Karena saya orangnya juga idealisnya kuat sekali, INFP gitu loh. Jadi lumayan kuat, terus juga karena background. Kadang-kadang gini teman-teman, mungkin karena background kita pola asuh masa kecil, membuat kita nggak berdaya juga untuk keluar dari situ. Tapi teman-teman hari ini ada di sini, berarti Tuhan, Allah udah kasih kita bukain jalan untuk bisa open minded gitu. Nah, saya benar-benar ditipu abis-abisan. Jadi waktu udah nikah, ditipunya adalah soal keuangan dulu yang pertama ke up gitu. Nah, karena berhubung saya wanita independen, saya juga punya tabungan dan segala macem. Nah, diarahkannya sampai seakan-akan tuh kayak ya supaya saya tuh nggak kesannya nggak kayak cewek materialistis gitu ya. Maaf ya, ini nggak mendiskreditkan kota tertentu, tapi saya dibawa ke kota kecil gitu, kota Malang. Dari Jakarta saya jadi pindah ke Malang. Nah itu pokoknya di sana tuh saya dibikin seakan-akan keluarganya juga sama, ternyata agak-agak gangguan gitu. Dibuat seakan-akan jadinya, oh saya nih kayaknya yang ngeluh kali ya, jadi enggak deh, saya belajar. Tapi satu hal ya gini ya, kita boleh baik gitu, tapi jangan bodoh gitu.
begitu udah ada kejadian atau demi kejadian, kita harus aware. Yang saya lakukan mungkin karena saya udah nikah, terus saya juga dididik orang tua keras, jadi saya nggak bisa keluar. Saya kayak membiarkan, saya mencoba cari solusi sendiri dengan nggak ceritain ke orang lain, saya coba selesain. Tapi orang yang tipe play victim ini sangat luar biasa sih ganasnya ya. Pertama yang benar tadi, dia akan kayak manipulasi kita, gue mati aja nih, pakai pisau, diserang. Lama-lama dia nyerang kita, jadi saya udah hampir putus. Tapi ya untungnya enggak sih. Tapi ya pokoknya gitu. Dan paling terparahnya, akhirnya saya bisa keluar itu saat apa? Dia bolak-balik nularin penyakit kelamin. Maaf ya, ini yang perempuan, kita harus aware. Jangan bodoh gitu. Kadang-kadang udah pikir, udah nikah nih. Jangan nih aib suami, kita tutup ya, apa bukan gitu sih. Pokoknya once kita udah kejebak sama orang yang play victim gini, apalagi backgroundnya di keluarganya juga dia masalahnya sama gitu orang tuanya, kita susah keluarnya. Satu keluarga bisa tipu kita gitu loh. Hati-hati teman-teman gitu. Akhirnya yang rugi siapa ya? Diri kita sih. Kita harus apa ya? Maksudnya rendah hati boleh, tapi bukan rendah diri. Bukan gimana ya? Bukan berdasarkan yaudah gue tuh diterima apa dia udah baik sama gua, dia sampai dia merendahkan diri, padahal dia enggak. Polanya adalah dia tahu kita rendah diri, dia bikin kayak gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Pokoknya intinya kalau saya pasiennya dokter Enda dengan depresi berat, saya sampai harus dihipnoterapi gitu baru bisa keluar gitu. Kenapa saya sampai kayak gitu? Saya pikir saya kuat, saya bisa lewatin semua, tapi kan masalah kan hidup bukan cuma masalah suami dan pasangan doang ya. Pasti di dalam perjalanan hidup kan keluarga kita juga, mamah lah, papah lah, nanti ada sakit atau apa, ada masalah ekonomi. Jadi banyak hal. Nah teman-teman ini hati-hati. Pokoknya kita nggak boleh kelihatan diri kita lemah gitu. Bukannya bilang nggak boleh, maksudnya harus jadi apa adanya, cuman hati-hati. Pokoknya tipe-tipe yang play victim gitu, dia gampang banget bolak-balikin tipe kita yang naif gitu. Hati-hati. Dan kalau udah ada gejala misalnya selingkuh atau apa, harus selesain tuntas. Jangan berpikir kayak saya polanya jeleknya gitu. Saya berpikir ya udahlah, ketahuannya cuma begini. Ya udah kita maafin, kita buka lembaran baru. Tapi kalau dia nggak ada perubahan, jangan dikasih ampun gitu loh. Harus, karena kalau nggak gini, peribahasanya tuh kita bukannya kasih dia bener ya, malah merusak dia juga gitu, selain merusak diri kita sendiri. Jadi teman-teman udah ada gejala-gejala itu, terus rasanya kok kita nggak jadi diri sendiri ya, kok kita didorongnya belas kasihan terus, belas kasihan lama-lama jadi sayang gitu. Itu jangan, itu manipulatif banget, itu hati-hati. Itu sih teman-teman. Udah hebat ya Yuni ya. Kenapa dok? Sekarang Yuni udah hebat, sudah healing prosesnya cepat, udah bekerja, berkarya, menikah lagi ya Yuni ya. Ya, berkat dokter Enda, buat saya juga jadi nggak terkungkung sama masa lalu. Tapi masih proses terus, cuman ya saya sangat nggak kepingin teman-teman ada yang terjadi kayak saya gitu. Karena waktu itu saya merasa nggak ada dukungan dari keluarga. Tipikalnya di keluarga nggak bisa dikeluarin, di depan teman-teman tuh happy, selalu ceria, karena kan di keluarga nggak boleh keluarin emosi. Nah itu hati-hati loh, gitu kita gampang banget kejebak sama orang yang kayak gini gitu. Hancur deh kalau nggak pertolongan dari Tuhan, bisa mati, bisa udah nggak ada gitu. Makasih dokter Endah ya atas bantuannya juga. Ya itu aja sih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yuni atas sharingnya, sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, namun sayangnya waktu dari panitia sudah selesai. Mungkin nanti pertanyaan dari teman-teman bisa DM langsung di IG Etik Official, atau mungkin ada yang masih malu-malu bertanya bisa langsung DM di Instagram Etik Official gitu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Sobat Etik, sehat, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa dokter. Satu minggu yang akan datang kembali ikut IG Etik ya. Oh iya, karena akan ada pembahasan yang juga tidak kalah menarik tentang selingkuh, jadi mungkin teman-teman bisa mendaftar webinar 1 minggu ke depan. Terima kasih.